Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'tamirina binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim, imamil muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, bil khusus sahibul hajah Bapak Tarto dan Ibu Memiati. Tertulis di sini dari Mas Min Memiati. Kemiati. Tadi Mas Mil salah tuh di sini. Kemiati. Yang saya muliakan leader kami di sini, Bapak Natimin beserta Ibu. Semoga seluruh yang hadir di tempat yang mulia ini diberikan keberkahan, sehatul afiah, panjang umur, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa, insya Allah kita berdoa semuanya, semoga yang hadir di tempat ini Allah berikan kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, dan bisa duduk bersimpuh, bersyukur, bertaubat di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita bisa melihat salah satu delegasi Allah, tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kemudahan langkahnya, insya Allah pada harinya nanti kami akan berangkat melaksanakan ibadah umrah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, teladan kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit bercerita dengan Bapak Tarto ini. Dulu ya, sebelum saya ke Mesir, beliau sudah pernah ke Jakarta. Ada saudaranya juga di Jakarta. Kami di sana punya ada masjid dari wakaf kakek. Kebetulan di sana salah satu bagian ubudiyahnya adalah Mas Min namanya. Hampir sama. Ya, teman daripada Pak Tarto ini. Keponakannya, jatuhnya keponakannya. Sekian lama, hampir berapa? 70 tahun lebih ya berarti ya. Waktu saya tahun kemarin ke rumah Bujum, ketemu gitu, cerita langsung nyambung gitu. Teringat ya, 30 tahun yang lalu. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, pertemuan itu membuat titik-titik hidayah menjadi media. Akhirnya Allah mudahkan niat Pak Tarto dan Ibu Kemiati ya, bisa menunaikan ibadah umrah insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sudah lama nunggunya nih ya, dari saya, masya Allah. Saya mohon maaf, saya berangkat itu dari Jumat. Sebelum Jumat saya berangkat, tapi karena saya ada undangan dulu sebentar di wali kota, saya isi khutbah Jumat di sana, langsung setar menuju sini. Ambil juga kapal laut yang ekspres biar lebih cepat itu. Biasanya kan 2,5 jam ya. Yang ini satu jam setengah, cepat itu. Mobilnya tadi sudah ada terbang-terbangan tadi. Kata muslimin jamaahnya sudah banyak. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu undangan yang sudah sabar menunggu kedatangan kami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Innalillahi 'abdan, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba. Qad awsa'tuhu fi rizqihi, Allah lapangkan dia rezekinya. Kemudian Allah kasih sehat aja badannya. Ya, selama 5 tahun itu rezekinya terus mengalir. Badannya sehat, tapi lam yafid ilayya. Ke orang ini kata Allah kagak datang-datang ke Ka'bah. Kagak muncul-muncul ke Ka'bah. Haji ke kagak juga. Umroh ke kagak juga. Kemananya orang katanya. Ya. La mahrumun, maka aku kurangi keberkahan hidupnya. Aku kurangi keberkahan rumah tangganya. Dari hadis ini jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setelah menciptakan Ka'bah dari dulu, ya, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil kita semuanya untuk datang ke Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Ibrahim juga berkata, "Ya Allah, kepada siapa saya menyeru ya Allah?" Kagak ada orang saat itu. Kata Allah apa? Naik ke Jabal Kubis, umumkan ke arah timur, ke arah barat, selatan, utara. Ya, alaikal adhan wa alainal balagh. Kata Allah begitu. Ibrahim, kamu umumkan saja, kamu serukan saja. Kalau bahasa sekarang kita lewat ini HP ini share aja terus. Informasikan, kabarin bahwa Allah punya tempat yang sangat mulia sebagai tempat manba'ul maghfirah, tempat diampuni dosa-dosa hambanya, tempat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap ibadah kita di sana dilipat gandakan 100.000 kali lipat ibadah. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim naiklah ke Jabal Kubis, berseru, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad banallahu lakum baitan lil haji wal umrah fahajju wa'tamiru. Wahai seluruh manusia, Allah telah bangunkan Ka'bah untuk Anda semuanya, untuk berhaji dan untuk berumrah. Suara itu terus bergema. Kemudian juga digambarkan dalam Al-Quran. Dari seluruh fi kulli fajjin amik, yang mendengarkan suara itu datang. Dan saat ini insya Allah, sebentar lagi insya Allah akan ada delegasi-delegasi Allah, tetamu-tetamu Allah yang akan berangkat dari tempat yang mulia ini. Ini namanya apa nih, kampung apa nih? Tempuran. Lampung Tengah. Kecamatan Limojo. Trimojo. Subhanallah. Ya. Wa ajin fin nasi, umumkan kepada seluruh manusia, ada haji, ada umroh. Kata Allah, nanti mereka akan jalan, akan berangkat, ya, min kulli fajjin amik, di setiap pelosok daerah. Saya sudah merasakan. Saya jemput jamaah dari Kalimantan, pedalaman. Hampir 2 hari 2 malam saya perjalanan. Jakarta ke Balikpapan ke Samarinda, hampir 3 jam. Dari Samarinda berangkat lagi ke Melak, hampir 10 jam. Kalau naik kapal laut 11 jam. Dari Melak terus lagi ke Trenggini 5 jam. Naik lagi kapal speedboat itu. Terus itu luar biasa. Ya, ternyata di sana juga ada tetamu-tetamu Allah. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wafdullahi thalathatun, delegasi Allah, utusan Allah itu ada 3. Yang pertama orang-orang yang berangkat haji, yang kedua orang-orang yang berangkat umrah, yang ketiga orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah delegasi Allah Subhanahu wa taala dari kampung yang Allah ciptakan ini. Mudah-mudahan berikutnya akan muncul lagi tetamu Allah yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Amin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Baginda Rasul juga dalam hadis lain mengatakan, "Ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran." Siapa saja yang keluar dari rumahnya, apakah niatnya mau haji atau niatnya mau berangkat umrah, fakullama rafa qadaman wa wada'a qadaman, ketika dia mulai mengangkat kakinya berangkat dari rumah nih Bapak-bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim, tanatharat dzunubuh, berguguran semua dosa-dosanya. Itu baru keluar dari rumah. Oleh karenanya, pesan saya yang pertama kepada Bapak Tarto dan istri, ya, ibadah umrah ini ibadah yang uryaniyah, ay zahiriyah. Kita mau berangkat, tetangga semuanya tahu, teman-teman kita semua tahu, ya. Biasanya terjangkit penyakit ria, terjangkit penyakit ujub, ada kesombongan. Sekampung ini kagak yang berangkat, saya doang. Pesan saya pertama, luruskan niatnya, ibadahnya lillah karena Allah. Jika ibadahnya lillah karena Allah, insya Allah tuh baru berangkat saja sudah tanatharat dzunubuhu, berguguran semua dosa-dosanya, seperti daun gugur daripada daun dari pepohonan. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian sampailah kita di Dzulhulaifah. Perjalanan nanti kami insya Allah dari sini menuju Jakarta. Tanggal berapa Bu berangkatnya? Tanggal 24. Saya baru seminggu yang lalu hari Sabtu berpulang dari sana juga, itu ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita berangkat hampir setiap bulan, ya. Ketika nanti kita terbang, Tarto dan istri di atas pesawat, ya, tidak ada teman yang paling baik, hanya Allah saja. Maka pesan saya, perbanyak baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dengar pesawat terbang, kagak pulang lagi, enggak turun lagi. Ya, di atas ketinggian 10.000 kaki. Tidak ada teman yang paling baik, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya yang ketiga, hadirkan selalu lafaz Allah di setiap napas tertarik, di setiap langkah berjalan. Hadirkan Allah, Allah. Ini latihan nih. Sebelum mau tidur latihan Allah. Kalau bisa ambil lafaz Allah, tulis yang besar, pandangin yang dalam. Ya, katakan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, dan Allah selalu bersama saya. Insya Allah seluruh perjalanannya, tingkah lakunya, kata-katanya, ucapannya, selalu dia terjaga. Jika dia pengen ngomong yang enggak, dia sadar Allah Maha mendengar. Ketika dia berbuat yang enggak, dia sadar Allah Maha melihat. Ya, kenapa ini harus diberikan bekal? Karena nanti kita berada di tempat-tempat yang mulia, yang kita melakukan satu dosa berbanding 100.000 kali dosa. Ya, hatinya harus pudur. Kita sudah berada nanti di tanah haram. Ada orang-orang yang sudah berada di tanah haram, tapi mohon maaf, karena tidak ada hudur bersama Allah, kata-katanya, tingkah lakunya, hatinya, kesombongannya, seperti dia berada di apa tadi ini? Trimorjo. Ya, jangan sampai begitu nanti, Pak Tarto. Ya, kita terbang 9 jam, sampailah kita di kota Jeddah. Ya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Proses migrasi selesai, kemudian disiapkan bis, ada santapan makan juga welcome.
Bergeraklah kita menuju kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepanjang jalan ya kita hadirkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia. Berkat beliau kita kenal Islam, kita kenal Allah, kita kenal barisan Al-Quran yang dilantunkan begitu indahnya, begitu nikmatnya. Ya, kita mengenal anwar wal ahwal wal akhlak wal ulum an-nabawiyah. Ya, maka kita patut bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bersyukurnya gimana? Banyak-banyak selawat kepada baginda Rasul. Nah, perjalanan menuju Madinah Munawwarah kita terus banyak selawat. Ya, baginda Rasul mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u wa illam tastati'u fad'u lahu. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada anda, maka cukupilah kebutuhan-kebutuhan dia. Fa illam tastati'u, jika anda kagak mampu, fad'u lahu, doakanlah orang itu. Kita sama baginda Rasul, ya, baginda Rasul telah berbuat semuanya untuk kita, sangat cinta kepada kita. Maka kita banyaklah berselawat dan hidupkanlah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam seluruh perjalanan nanti kita akan mempraktekkan sunnah Rasulullah. Umrah juga merupakan sunnatun min sunnatillah, sunnatun min sunnillah, atau min sunnati Rasulillah, merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 jam kemudian sampailah kita di kota Madinah. Hari pertama kita bawa jamaah untuk berziarah ke makam Rasul. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Habiballah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Safwatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atakal yakin. Fasallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan ila yaumiddin. Kita mengucap salam kepada baginda Rasul. Dan Rasul mengatakan, man shalla alayya min ba'id sami'tuhu wa man shalla alayna an qarib a'lamtuhu. Barang siapa yang mengucap salam kepadaku, selawat kepadaku dari jauh, aku dengar, dekat aku tahu. Ya, hari yang kedua kita bawa jamaah jalan-jalan seputar kota Madinah Al-Munawwarah, melihat bagaimana sepak terjang perjuangan Nabi. Ya, kita ke Jabal Uhud. Nah, di situ ada namanya selawat syuhudiyah. Ada selawat tipe selawat madadiyah, adadiyah, tsana'iyah, syuhudiyah. Kita tergambar bagaimana ketika baginda Rasul memimpin perang Uhud yang begitu hebatnya, sampai-sampai ada berita hoax dari jin, dari iblis. Laqad qutila Muhammadun, Muhammad telah terbunuh. Ya, dan saat itu paman baginda Rasul Hamzah bin Abdul Thalib gugur. Kemudian pasukan pamanannya banyak yang gugur. Terbayang saat itu, ya, melihat tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh baginda Rasul. Maka kita baca salawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya, salawat syuhudiyah. Kita merasakan bagaimana perjuangan baginda Rasul. Hari berikutnya kita bawa lagi jamaah, ya, masuk ke Raudhah. Ini tempat yang sangat sulit sekarang masuknya. Dulu sebelum Covid, kita masuk ke Raudhah gampang aja, kapan saja, setiap waktu bisa. Tapi sekarang sangat susah sekali. Pakai aplikasi dulu, atau pakai tasri dari muasasah dulu. Ada lelucon para teman-teman kita, para asatid, para ulama, kiai mengatakan sekarang masuk ke Raudhah lebih susah daripada masuk surga. Dengan waktu yang sangat terbatas. Ya, seluruh dunia datang ke situ pengen ke Raudhah.
dan harus ada aplikasinya, harus ada tasrih muassasahnya. Ya, kalau kagak ada itu nggak dijamin kita masuk ke raudhah, tempat yang sangat mustajabah. Katanya raudhah, katanya apa? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Tempat yang mustajabah. Kita sholatlah di situ, sholat taubat, sholat hajat, kita berdoa, insya Allah. Nah tadi itu, jangan lupa Pak Tarto dan Ibu, nih doain nih, liatin, pandangin yang hadir saat ini nih. Mudah-mudahan Allah kasihkan kesempatan bisa datang ke kota Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Di hari yang berikutnya, hari terakhir kita di kota Madinah, jamaah setelah disiapkan dengan pakaian ihramnya seperti ini. Ibu-ibu putih semuanya. Bapak Tarto pakai kain ihram 2 lembar sebagai gambaran daripada bentuk apa? Kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mayat kita. Pakai hanya 2 lembar yang tidak berjahit. Kita pakai datu. Sebelumnya kita mandi ihram dulu, sholat sunat ihram dulu, dan kita bergerak dari hotel Madinah menuju Masjid Bir Ali untuk ambil miqat. Ya, disitulah ada hadis yang tersambung dari awal tadi. Ketika kita sampai di Zulhulaifah, jaddadallahu lahul hasanat. Allah tambahkan lagi kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Ya, orangnya tambah sabar, insya Allah, tambah ikhlas, tambah ridho, sehat bil afiyah zahiriyah dan batiniyah. Kemudian kita niat umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Terus kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berang-berang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita bertalbiyah. Ya, nggak terasa sampailah kita ke perbatasan kota Mekah Al-Mukarramah Tanah Haram. Jamaah yang lagi ngantuk-ngantuk di mobil, di bis kita bangunkan. Bapak Ibu di Rahman bangun semuanya. Kita akan memasuki tanah Mekah Al-Mukarramah. Mari sama-sama kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin jamaah semuanya. Ya, ini saya bacanya nggak lengkap-lengkap karena udah malam. Ya, takut jamaah udah ngantuk, udah lapar lagi. Ya, terus sampailah kita di mana? Di kota Mekah Al-Mukarramah, di hotel kita. Kita ajak jamaah berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, billah kami selama di kota Mekah ini perlindungan, keselamatan, dijaga, dipelihara, ya, dari semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, dan dijaga agar diri kita juga selamat daripada mara bahaya. Ibadah kita selama di kota Mekah, umroh kedua, umroh ketiga, bisa sampai umroh keempat kalau sehat, kalau mampu. Kita selalu bimbing jamaah, ada umroh pertama untuk diri kita yang wajib, lalu berangkat lagi, ya, setelah isyarat 1 hari, ya, ini dulu. Sampailah kita di kota Mekah, ya, jamaah masuk hotel, check-in hotel, kemudian makan malam dulu, lalu jamaah siap-siap, kita berangkat menuju Masjidil Haram. Dikasih semua perangkat audio, ya, saya pakai masternya. Jadi jamaah nanti pas saya bilang Allahumma, langsung di kupingnya langsung nyambung. Allahumma inna nas'aluka, begitu. Ya,
Agar apa? Agar ibadah kita khusyuk, enak, bimbingannya bisa terdengar. Bayangin, berapa juta manusia berada di Ka'bah, melaksanakan hal yang sama. Ada yang tawaf, ada yang sholat. Kalau kita nggak pakai perangkat itu, maka suara kita kurang jelas. Ya, masuklah kita ke masjid. Jamaah kita ingin baca doa masuk masjid. Sekurang-kurangnya, Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatika ya arhamar rahimin. Terus masuk, turun ke ekskavator, terus minum air zam-zam. Jamaah sekalian, ikutin saya baca doa minum air zam-zam. Karena pakai audio enak kedengeran. Ikutin semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan shalihan maqbulan birahmatika ya arhamar rahimin. Terus jamaah mulai kita bawa menghadap Ka'bah. Pertama kali kita melihat Ka'bah, yang biasanya kita lihat, kita hanya di TV saja, kita lihat langsung. Rasul mengatakan an-nazaru ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah sudah ibadah. Satu hari satu malam turun 120 rahmat. Situna lit-ta'ifin, 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. Bapak Ibu paham ya tawaf ya? Muterin Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian warba'una lil musallin, 40 rahmat Allah berikan. Tapi kalau tahu-taunya yang sudah mau berangkat ya. Jadi diundi katanya bagus. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Ya. Siapa saja di antara mereka yang sahmuha, yang undiannya keluar, maka kharaja, si suami pergi keluar biha dengan istri yang tadi keluar undian. Dalam apa? Dalam rangka menjaga apa tuh? Kan perempuan itu sensitif banget itu. Ya, betul-betul dijaga hatinya tuh. Kita kalau bisa jaga hati istri, tenang lah, nyaman. Tapi kalau kagak bisa jaga hati istri, wah, gelisah terus hidupnya. At-tasi'u, yang ke-9, an-nusuzu. Nusuz ini sebuah istilah, artinya seorang wanita, istri ini melawan suami atau durhaka. Fa idza kana an-nusuzu minal mar'ah, jika durhakanya itu datang dari pihak perempuan, kan ada juga lelaki juga kagak benar juga ya. Ini contohnya sekarang, jika nusuznya itu dari pihak istri, falahu, maka wajib bagi suami ayu ad-dibaha, untuk mendidiknya, wa yahmiluha ala ta'ah, dan kita bawa tuh dia untuk taat lagi, qahran, secara paksa ya. Atau istri kita perhatiin, nah ini kok jarang sholat gitu, kita liatin zuhur kagak sholat, asar kagak sholat, maghrib kagak, ya kita didik dia, lalu kita yahmiluha ala ta'ah, kita bawa dia untuk taat, sholat paksa. Ya arhamar rahimin. Semua kita pasti berkaca-kaca itu ya, berbau di hati kita, di pikiran kita. Ada syukur yang luar biasa. Ya Allah, saya dari kampung bisa sampai ke Ka'bah. Allahu Akbar. Karena ibadah umrah ini bukan ibadah untuk orang-orang kaya, bukan. Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, tapi hatinya, pikirannya kagak ada yang ke Ka'bah. Maunya kalau dari kesini ke Jakarta, ke Singapura, ke Bali, ke Amerika, jalan-jalan terus. Kagak ada pikirannya untuk ibadah, berangkat umroh atau berangkat haji. Banyak jamaah saya Bapak Ibu di seluruh Indonesia nabung. Wah, di sini ada bujum nih, ada panggil nabung dah tuh. Ya, ada yang pengajiannya
seminggu sekali, setiap ketemu 50.000 dia taruh. 50.000 kalau dibagi 7 hari berapa ya? Berapa jadinya? Hah? 50.000 dibagi 7 berapa? Hah? Sampai nggak 100.000? Kagak kan? Bapak-bapak makan bakso, makan cendol, makan apa lagi di sini? Rokok. Nah, rokok itu. Ya, saya ada pengalaman. Saya ngantar anak saya ke klinik, tahu di situ ada security-nya. Ya. Saya lihatin ngerokok terus dia. Kemudian saya tanya, Mas, merokoknya satu hari berapa bungkus? Dengan bangganya dibilang saya 3 bungkus pakai. Oh, 3 bungkus. Tahu-taunya lagi ngobrol seperti itu, ada jamaah saya pernah umrah juga, berobat di tempat yang sama. Tahu-tahu spontan dia bilang, Bapak kalau mau umrah sini Pak sama Pak Kiai ini. Kemarin saya baru aja berangkat umrah sama Pak Kiai. Itu pas banget musodafah. Kebetulan kalau bahasa Arabnya, musodafah, kebetulan. Tahu-tahu saya bilang gini, Mas, saya minta ya 1 bungkus ya. Pak Kiai ngerokok? Enggak, saya nggak ngerokok. Saya pengen Bapak 1 bungkusnya itu berapa? 23.000, buletinnya 25. Bawa itu ke Al-Hobir, kumpulin setiap hari. Buat apa pakai? Buat berangkat umroh. Ya, itu ternyata subhanallah dia datang tiap hari dia bawa 25. Tahu dia datang pakai, kayaknya saya bisa dari 50.000 dah setiap hari. Begitu. Yang tadinya 75.000 habis buat ngebul doang. Dia istiqomah dia kumpulin bisa itu. Ada lagi di daerah Cikarang, ibu-ibu yang jual kue pakai tampah itu. Ada lagi yang jual bensin di jalanan itu. Berapa sih keuntungannya? Nggak seberapa. Tapi karena niatnya pengen berhaji, niatnya pengen umrah, sahalallahu lahu tariqan ilal umrah. Allah mudahkan jalan menuju umrah. Ada aja rezekinya, kemudahan. Berapa banyak jamaah kami, ya orang yang kagak mampu. Saya diundang ke rumahnya, masya Allah. Ada lagi ibu-ibu yang jualan teh manis di kolong jembatan itu. Berangkat umrah. Menetes air mata saya, Allah benar-benar ini. Haji dan umrah bukan untuk orang-orang yang kaya. Orang-orang yang Allah kasih jalan, Allah pilih. Nah, mudah-mudahan di jam sini Allah pilih semuanya insya Allah. Ya, ini sebagai satu bukti murahnya Allah diberangkatkan ini. Delegasinya Allah. Mudah-mudahan besok saya datang lagi kemari. Amin ya. Yang berangkat semua nih 2 bis insya Allah semuanya. Ya, membawa keberkahan insya Allah ke tempat ini. Jamaah yang berbahagia, setelah kita tawaf selesai 7 putaran, ya Nabi mengatakan apa? Mada'a ahadun tahtal mizan illa ustujibalah. Siapa orang yang berdoa di bawah talang emas, Allah kabulkan doa-doanya. Wa ma da'a indal multazam illa ustujibalah. Siapa orang yang berdoa berhadapan dengan multazam, Allah kabulkan doa-doanya. Orang yang berdoa di depan Hajar Aswad, Allah kabulkan doa-doanya. Tapi karena itu hari pertama kita dalam kondisi berihram, kita kagak pegang Ka'bah dulu. Jamaah saya ajak untuk sabar dulu. Takut apa? Takut kita melanggar larangan-larangan ihram. Ajak dulu salat sunat tawaf 2 rakaat. Kemudian mau foto-foto dah nggak apa-apa. Ya, istirahat sebentar, foto-foto depan Ka'bah. Selesai, kita bawa lagi jamaah untuk sa'i 7 perjalanan. Dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Berakhir di Bukit Marwah. Kemudian kita doa, Allahumma taqabbal minna, terus lalu kita tahallul. Pas kita tahallul, ada hikmah dari Allah, ada balasan dari Allah. Apa balasannya?
dibersihkan semua dosa-dosa kita. Ya, ibadah umrah ya hadimu makana qablahu, menghancurkan semua dosa-dosa kita sebelum umrah, bersih semuanya. Ibadah yang paling luar biasa ini. Hari pertama selesailah kita pulang ke hotel, ganti pakaian istirahat, kagak ada kegiatan lagi kecuali sholat 5 waktu, makan 3 kali, kemudian istirahat. Malam-malamnya jam 10.30 saya ajak jamaah lagi, khusus programnya mencium Ka'bah, berdoa di titik-titik yang mustajabah, masuk ke Hijr Ismail, doa di bawah talang emas tadi, berdoa sejajar dengan Multazam, megang pintu Ka'bah, pegang makam Ibrahim, ya. Dan yang kuat-kuat yang mau cium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad. Ada baginda Rasul pernah melakukan itu, Sayyidina Umar pernah melakukan itu, bahkan mengatakan, ya Hajaru, wahai Hajar Aswad, laula anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbilu ma qabaltuka. Wahai Hajar Aswad, seandainya aku belum pernah melihat Rasulullah menciummu, ma qabaltuka, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Ya, Rasulullah mencium dengan bibirnya yang mulia, ya, dan meneteskan kedua air matanya, mengatakan, ya Umar, hahuna al-abarat. Umar, disinilah tempat mencucurkan air mata. Ya, itu malam yang paling indah. Kita bermunajat, kita berdoa, kita pegang Ka'bah, ya, kita cium Ka'bah, kita pegang rukun yamani. Kata baginda Rasul apa? Setiap tangan yang menyentuh Hajar rukun yamani, maka berguguran semua dosa-dosanya. Kita pegang Hajar Aswad, cium Hajar Aswad, kata yaminullah fil ardh, tangan Allah di muka bumi. Allahu Akbar, nikmat yang begitu besarnya. Jam 12 malam kembali ke hotel, istirahat semuanya. Masuklah hari kedua kita di kota Mekah. Jamaah kita ajak jalan-jalan ziarah City Tour kota Mekah, ya, plus umroh yang kedua. Kita niatkan umroh ini hadiah untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, jamaah sudah jam 7.30 siap semuanya. Yang mau umroh bapak-bapak bawakan ihramnya. Berangkat kita ke Jabal Tur, mengenang bagaimana hijrahnya baginda Rasul, umpet di Jabal Tur. Berangkat lagi ke mana? Ke Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, terus melihat Masyairul Haram, gitu luar biasanya. Arafah, Mina, Muzdalifah, terus bergerak sampai kita ambil mikot di Ja'ronah. Ya, salat sunat taubat, salat sunat ihram, kita pimpin lagi niat badal umroh. Bagaimana niatnya? Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha badalan an. Disebutin dah tuh nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya, sama binnya dah dunia. Misalnya Abdurrahman bin Abdul Kiram lillahi ta'ala. Itu umroh yang kedua kali, badal umroh. Ya, inilah kenikmatan kita sebagai seorang anak, memberikan hadiah terbaik, parsel terbaik untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mana dalilnya? Seorang sahabat datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan saya ingin berbuat baik kepada kedua orang tua saya, sementara keduanya sudah berada di alam barzah, alam kubur? Kata baginda Rasul apa? Birrul walidaini laisa maqsurun ala birrihima fi asli hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup, bal kana mumtadun ila ma ba'da wafatihima, tapi masih ada kesempatan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, hadiah kita terbaik. Kita selama di dunia mungkin belum bisa
memberikan hadiah yang paling baik, yang paling bagus untuk kedua orang tua kita. Nah, saatnya kita umroh nanti, kita badalkan umroh yang pertama untuk bapak kita. Berikutnya lagi besok berangkat lagi kita city tour ke kota Taif, 86 km, di mana Nabi pernah hijrah juga ke sana. Dan dalam riwayat Nabi pernah ditimpuki oleh ahli Taif di sana. Ya, datang malaikat Muhammad, ada salam dari Allah. Seandainya engkau ridho, akan aku angkat dua gunung ini, aku tumplakan kepada ahli Taif. Apa kata Baginda? Jangan, Jibril, jangan. Ya, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang enggak paham apa-apa. Hanya diprovokasi doang. Ya, aku berdoa mudah-mudahan nanti ada orang-orang dari kota Taif ini yang beriman kepadaku. Alhamdulillah. Sekarang seluruh Taif semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut sebagai Bustanul Mekkah, kebunnya kota Mekah. Kalau bapak-bapak ke Taif itu, di sana banyak buah-buahan yang luar biasa. Murah-murah lagi di semua di sana. Di Mekah tahu sendiri, gersang, enggak ada apa, enggak ada tanam-tanaman, gurun pasir semuanya. Tapi berkah di seluruh daerah kota Mekah itu, ya, dikirimlah dari Taif buah-buahan, sayur-sayuran. Maka kita dapatin di sana luar biasa, dapat semuanya. Dapat umroh yang kedua dari kota Taif, kita mikot di mana? Di Qarnul Manazil namanya. Niat lagi nawaitul umrah wa ahramtu biha badalan an, seperti ibunya dah. Ya, siapa ibunya namanya? Misalnya sebut binti Syabalillahi taala. Ya. Jamaah sebelum niat, kita lagi jalan-jalannya, kita bawa jamaah makan nasi kebuli bareng-bareng. Ya, mengunjungi dulu tempat apa? Parfum-parfum minyak wangi khusus kota Taif. Yang pengen naik tren kereta gantung, naik kereta gantung. Ya begitu. Nah, jadi ada ibadahnya juga, ada jalan-jalannya juga. Ya, niat umroh selesai, berangkat lagi kita ke kota Mekah. Ya, tawaf saya tahallul selesai itu. Dapat sudah 3 kali umroh. Besoknya kita mau jalan-jalan ziarah kemana? Jamaah belum pada belanja-belanja nih. Kepikiran, tetangganya pada nitip baju gamis, nitip peci haji, nitip minyak wangi, nitip apa, korma, nitip korma muda katanya. Ya, kita bikin program jamaah ziarah masuk ke dalam museum Gua Hiro. Selesai kita bawa jamaah untuk ke Kakia, pusat perbelanjaan. Ya, grosir belanja di situ. Kalau yang mau umroh lagi, kita bawa lagi ke Tanim, mikot di Tanim, masih Siti Aisyah. Ya, kemudian di hari terakhir jamaah ada kesempatan yang kuat-kuat, kita naik Jabal Nur ke atas, ke Gua Hiro ke atas. Ya, sudah sampai puncaknya, turun lagi sekitar 6 meter ke bawah, masuk ke Gua Hiro. Ya, hari besoknya hari wadaan, perpisahan. Kata baginda Rasul, ij'alu akhir ahdi bi baitikal haram. Hei orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh, kalau kamu ingin meninggalkan kota Mekah, maka pamitan dulu dengan Ka'bah. Pamitan yang namanya tawaf wada, perpisahan. Intinya apa? Mohon kepada Allah, ya Allah, seluruh rangkaian kami ya Allah, di tempatmu ini ya Allah, kami datang di tempat yang jauh ya Allah, kabulkanlah ya Allah, terima ya Allah. Yang kedua intinya, ya Allah, kalau hari ini hari terakhir kami di depan Ka'bahmu, tidak ada lagi kesempatan saya datang ke tempatmu ini ya Allah, gantilah dengan surgamu ya Allah, gantilah dengan surgamu ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, rumah kami sangat jauh, ya, di Lampung ya Allah, jauh. Nyeberangin dulu apa tuh? Merak, Bakahuni. Ya, mohon keselamatan ya Allah. Sampai rumah dengan sehat, selamat, dan bawa oleh-oleh yang banyak. Ya, sunnah dalam perjalanan syar'i, pulang-pulang bawa oleh-oleh. Ya, kalau kurang bisa kita belanja dah. Kalau di Jakarta ada Tanah Abang. Kalau di sini apa namanya? Hah? Ada juga ya. Nah, ini apa? Tahabu. Memberikan hadiah, timbullah rasa kasih sayang. Umroh membawa ketentraman, rahmatan, khususnya bagi keluarganya dan khusus umumnya kepada seluruh tetangga-tetangganya.
Hadirin berbahagia, karena sudah malam kita sama-sama berdoa ya. Dan saya juga mohon doanya, walaupun kata orang kelendir sana, saya berangkat ke Mekah hampir setiap bulan berangkat. Tetap saja kita takut karena kita nggak tahu apa yang terjadi yang di depan ya. Kita selalu sebagai hamba harus hatikan rasa roja berharap ya kepada Allah, diberikan kemudahan semuanya. Juga ada rasa khauf, ketakutan ya, karena kita orang makhluk yang lemah, hamba yang lemah. Kita butuh bimbingan Allah, kita butuh perlindungan Allah, dan kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan semoga Bapak Tarto dan Ibu ya, dan Ibu Kamiati diberikan kemudahan dalam perjalanan umroh ini, dan saya juga bersama rombongan dikasih kemudahan, dan jamaah yang hadir saat ini ya, setiap langkahnya diberikan titikan-titikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kesempatan untuk bisa berangkat haji dan umroh. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah, annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولربنا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وللعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والرعاية والحماية من الفيروسات والقرنات والآهات والمصيبات والأمراض بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصغر قلوبنا بذكرك وزين ألسنتنا بشكرك ووفق أبداننا بقيام أمرك وإذنا من وبال مكرك وارحمنا فإنك أنت خير الراحمين وافتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاءة الرسول وشفاءة الرسول وشفاءة الرسول وسورة روحانية مجملة بالسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح بصلاة على النبي صدورنا
ويسر بها أمورنا واقضي بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وخطايانا وتقبل بها توبتنا وصحح بها أفكارنا وجملنا بها أخلاقنا وارزقنا بها زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة والوقوف بالعرفة والمناجاة عند الكعبة المشرفة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة وعمرة مبرورة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هذا اللهم اجعل أهلي apa nih kamu tadi? Tempuran. Allahumma ja'al ahla tempuran. Apa tadi? Lampung Tengah ya Allah. Mu'tamirina wal hujjajin. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir di tempat ini Engkau catat sebagai tetamu-tetamu-Mu ya Allah, bisa datang berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah, dan bisa duduk bersimpuh, bertobat, bersyukur di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah semua yang ada dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah. Kau maha mendengar ya Allah, Kau maha mendengar ya Allah. Kau mampu mengabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Kau mampu mewujudkan semua doa-doa kami ya Allah. Bagimu mudah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bareng-bareng baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya, 3 kali. Semoga Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma hadha du'a minka al-ijabah wa hadha al-jahdu 'alaika tuqlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, terima kasih atas menunggunya sekian jam. Dan saya mohon maaf ini bisa saya sampaikan. Tentunya perjalanan yang sangat jauh, ada sedikit kata-kata kami yang kurang berkenan, yang kurang tersusun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.